Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dip. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah dan juga para penonton sekalian yang di rumah. Akhirnya tayang juga video yang sudah dinanti-nanti tentang asrama baru di pesantren Rijalul Quran. Seperti yang sudah dilihat kemarin dan juga sudah kami posting di akun sosial media Pondok, banyak yang bertanya-tanya tentang asrama kayu ini, tentang komposisi bangunannya, ruangnya, bahannya, sampai berapa harganya. Itu akan kita kupas hari ini semuanya detail untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, bahwa asrama ini memang sejatinya diperuntukkan untuk santri penghafal Al-Quran. Alhamdulillah ada seorang dermawan donatur yang dia ingin berwakaf dalam bentuk satu paket asrama yang akan digunakan untuk santri di pondok, mulai dari bahan kayunya sampai ke tukangnya, pengerjaannya semua digarap oleh donatur tersebut. Ya, satu paket, jadi pondok menerima bersih. Tapi alhamdulillah kemarin saya sudah sempat menggali informasi tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait asrama ini. Nah, termasuk banyak teman-teman yang menyukai rumah kayu itu pasti juga penasaran sebenarnya desain yang berbeda, yang unik seperti ini gimana bikinnya dan terbuat dari bahan apa saja. Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama kita akan coba lihat ke bawah. Yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang suka rumah kayu, biasanya yang dikhawatirkan adalah terkait dengan hama rayap. Rayap itu musuh terbesar bagi kayu, ya, pasti akan dimakan gitu. Apalagi daerah-daerah yang basah atau tanah merah, itu rayapnya banyak. Nah, bagaimana menanganinya? Nah, ini kita belajar dari pengalaman. Yang pertama, seluruh bahan kayu ini kemarin sebelum dikerjakan sudah dikasih obat dulu. Dikasih obat anti rayap, dikasih banyak sekali ramuan sehingga kalaupun kemudian ini kena rayap hanya lewat saja, dia tidak akan bisa makan ini, atau dia tidak suka, tidak doyan kayu ini. Nah, di bagian bawah kita lihat ini biasanya kalau kena rayap langsung kayu ini dia akan merusak fondasi bangunan. Nah, kita gunakan cor dulu. Cor ini fungsinya satu untuk memperkuat fondasi, kedua agar kalau nanti rayap, nah itu dia tidak langsung ke kayu tapi dia akan lewat bangunan ini sehingga bangunan ini lebih kokoh dan lebih tahan lama. Itu yang kita harapkan. Karena evaluasi dari rumah-rumah kayu sebelumnya biasanya yang cepat jebol, cepat rusak itu dari bagian dasarnya atau fondasinya atau bagian rangka bawah itu paling rawan rayap. Yang begini insya Allah akan tahan lama. Ya, meskipun nanti kalaupun ada rayap naik kelihatan gitu. Nah, ini bagian yang di bawah. Kita coba lihat di bagian di atas. Nah, banyak juga yang tanya ini dia terbuat dari kayu apa? Kira-kira apa? Jati, sengon, mahoni, nangka, rambutan? Salah semua. Ini adalah kayu pinus yang biasanya ada di gunung-gunung, di pegunungan itu. Dan ketebalan dari kayu ini sehingga menjadi kuat atau cocok untuk fondasi, paling tidak ketebalannya sekitar 3 cm 2-3 cm, sehingga kayu dengan ketebalan seperti itu tidak melengkung dan juga tidak membuat mantul. Kalau dijadikan rumah panggung itu tidak mentul-mentul bahasanya. Nah, ini cukup kuat. Semuanya ini juga menggunakan kayu pinus, ya, kayu pinus semuanya dari atas sampai bawah sehingga lebih kuat. Bagaimana dengan kerangka dalamnya? Nah, kita coba lihat yang dalam. Bangunan bagus itu bukan hanya nampak dari desainnya. Bangunan bagus itu harus melihat fungsi dan juga manfaatnya. Jangan sampai bangunan bagus desainnya tapi sisi manfaat kurang sehingga membuat penghuninya atau yang tinggal di dalamnya dia merasa tidak nyaman. Asrama ini dibangun dulu banyak pertanyaan terkait dengan sirkulasi udaranya, terus bagaimana juga dengan kenyamanan penghuninya. Nah, kalau kita lihat nanti di atas itu ada ventilasi. Ventilasi ini fungsinya adalah untuk sebagai aliran udara masuk dari dalam keluar ke dalam, sehingga panas yang
berasal dari atap, karena atapnya ini menggunakan genteng metal pasir. Kita tahu genteng metal pasir itu sangat panas sekali, sehingga kalau langsung ke bawah, apalagi posisinya ini mengerucut, itu kayak di oven. Nah, cara menguranginya, satu ada ventilasi, kedua tepat di bawah genteng metal itu kita kasih plafonnya kasih board. Nah, kasih board ini mengurangi dari efek kalor atau efek panas dari yang dihasilkan oleh genteng metal itu. Nah, sehingga yang di dalam ini harapannya tidak merasa kepanasan. Namun nanti kita coba lihat bagaimana setelah digunakan santri. Kalaupun masih kurang sejuk atau masih terlalu panas, belakang nanti kita kasih jendela. Tapi ini karena baru jadi kemarin, ya kita rasakan dulu bagaimana sensasinya, ya dingin kayak di oven atau panas, walau alam. Tapi secara teorinya yang bikin kemarin harusnya cukup, ya. Apalagi di belakang situ banyak pohon-pohonan. Kalau teman-teman meniru bangunan ini, tidak disarankan bagi mereka yang berada di suhu panas atau di dataran yang di tengah pesawahan panas, nggak cocok kalau menggunakan genteng metal. Tapi kalau di pegunungan, di pinggir pantai, nah itu tidak masalah. Apalagi di belakang pohon, di belakangnya ada pohon besar, itu tidak masalah karena mengurangi panas yang langsung dari matahari. Kalau bangunannya seperti ini, kira-kira penggunanya bagaimana? Pertanyaan menarik yang muncul ke kami sebenarnya adalah kira-kira satu ruang ini itu bisa muat berapa orang? Ya. Kalau di Pondok Rijal Quran, satu ruang ini tanpa menggunakan sekat itu bisa diisi dari 15 orang sampai 20 orang. Ya, karena tidak ada alas tidur, posisi rumah panggung itu kelebihannya dia lebih hangat di malam hari, dan kalau pagi siang hari dia lebih sejuk. Itu rumah panggung, ya, sehingga tidak perlu menggunakan kasur atau tempat tidur atau bed, cukup mereka menggunakan matras kalau diperlukan begitu. Sehingga satu ruang seluas ini bisa digunakan dengan banyak orang. Nah, bagaimana fungsi ruang yang lain? Nah, untuk kamar mandi kita lewat ke samping, tidak ke belakang. Kebetulan belakang sudah mepet tanah tetangga, jadi tidak kita fungsikan, dan sisi keindahannya lebih bagus kalau kita samping. Ini kamar mandi ada dua, sudah dibangunkan juga, tepat dengan nanti jemuran untuk jemur baju, plus nanti depannya sudah kita tutup sehingga area privasi itu terjaga, sehingga santri kalau dia habis mandi jemur baju juga tidak terlihat dari luar. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga area publik dan area privasi itu terpisahkan. Kalau rumah area privasi dan publiknya jadi satu, itu tidak ada sesuatu yang privasi atau terjaga di rumah itu. Maka sebisa mungkin ini area privasi dalam, nanti teras area publik bisa terlihat dari luar. Gitu. Sampai kita kepada pertanyaan inti dari rumah itu, biasa ditanya rumah itu berapa habisnya. Kesan pertama, rumah kayu itu nampak selalu lebih ringan dibandingkan rumah permanen dari bata atau dari herbal atau bata ringan. Namun realitanya sejatinya rumah kayu itu dia lebih mahal, kalau saya katakan, baik lebih mahal pembuatannya ataupun perawatannya, ya. Kalau material bangunan atau rumah permanen itu sekali bangun dia langsung banyak, tapi umurnya lama. Tapi kalau rumah kayu itu dia perawatan tahunannya, mulai dari barang yang sudah kayunya mengembang atau mengempis ketika pergantian musim, atau terkena rayap, hama dan sejenisnya, atau teter dan sejenisnya. Nah, itu juga biaya lagi yang harus dikelola setiap tahunnya atau setiap waktu. Nah, kalau pengerjaan ini kemarin, bocoran saja teman-teman yang dia mau bikin rumah kayu semacam ini, untuk bahan materialnya saja dari pemborongnya itu kemarin menyampaikan setidaknya untuk kayu ini kurang lebih habis 30 juta. 30 juta itu baru material kayunya. Pengerjaan rumah ini berapa lama? Dikerjakan selama 10 hari. 10 hari dengan 10 tukang. Semuanya digarap dari awal. Dengan catatan 10 hari itu barang-barang sudah siap semuanya. Kerangka bangunan juga sudah ready semua. Di sini tinggal merakit. Itu saja butuh waktu 10 hari plus menyiapkan kamar mandi. Nah, biaya tambahnya berapa? Taksiran saya dengan pengerjaan 10 hari ditambah dengan kebutuhan persiapan kamar mandi itu minimalnya sampai angka 50 juta.
Nah, bagi teman-teman yang suka dengan rumah kayu, anggaran segitu sebenarnya masih realistis ya. Selain Jati atau kayu yang lain, harga segitu memang harga untuk kualitas rumah kayu minimalis ya. Tapi kalau untuk ukuran rumah permanen, uang segitu belum apa-apa. Jadi lebih murah, tapi memang perawatannya memang lebih banyak juga nanti ujungnya. Tapi ini soal selera. Nah, bagi teman-teman suka rumah kayu bisa dicoba model baru ini dan diterapkan dipakai di rumah, ya silahkan gitu. Nah, itu mungkin dari saya, semoga info ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Doakan juga semoga dermawan donatur yang mewakafkan satu asrama ini, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan usahanya, dan Allah berikan kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat. Dan semoga asrama ini bermanfaat untuk santri selama mungkin ya, sampai kemudian menghasilkan para penghafal Quran terus dan terus. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Gitu yang bangkit ya.